Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Mada darasunal ana? Darasunal ana al-lughah al-arabiyyah. Na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia ini, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya online dalam pelajaran bahasa Arab untuk materi kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan materi setelah PHT di bab selanjutnya, yakni kaidah tentang ismul mausul. Ya, ismul mausul itu secara singkat adalah kata penghubung. Secara lengkapnya seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Oke, yang pertama, ismul mausul seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ia adalah kata penghubung. Kalau dalam bahasa Inggris grammar itu conjunction gitu ya. Nah, kita sebut sebagai kata penghubung karena menghubungkan sebuah kalimat gitu ya, satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau tidak ada conjunction ini, nanti kalimatnya itu jadi wagu gitu ya, jadi ambigu dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, ismul mausul itu adalah kata penghubung, artinya adalah yang ya, bukan sayang tapi yang gitu ya, yang mana gitu ya, guru yang tampan, yangnya ini adalah kata penghubungnya, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pemakaian dan pembagian ismul mausul dan lain sebagainya, saya ingin mengingatkan kepada kalian, saya ulangi lagi. Dan kalau misalkan belum saya pernah ajarkan, ini saya ajarkan, atau saya ulangi, atau saya ingatkan gitu ya. Kita sebelum mempelajari ismul mausul, kita harus mengetahui bahwasanya ismul mausul itu adalah pembagian dari ism gitu ya. Ism atau kata benda ya, itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada ma'rifah, yang kedua ada nakiroh. Ma'rifah itu yang sudah kita ketahui, nakiroh itu yang masih ambigu. Kan pernah saya ceritakan dan pernah saya beritahu ini di kelas atau di materi online yang sebelumnya. Ma'rifah itu yang kita ketahui, contohnya apel. Apelnya ada di depan kita, kita tahu gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Nah, nakiroh kita masih belum tahu, kita hanya ngomong apel, kita nggak tahu itu apelnya jenis apa, apel merah kah, apel hijau dan lain sebagainya. Anak, kita ngomong kata anak untuk nakiroh itu masih belum kita ketahui, entah itu anaknya perempuan atau anaknya laki-laki dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ngomong anak dalam konteks ma'rifah, itu kita sudah tahu anaknya itu laki-laki, jenisnya, umurnya berapa, perempuan, sekolah di mana dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, ma'rifah itu memiliki 6 pembagian. Ini bagi yang mau masuk pondok gitu, atau yang melanjutkan ke sekolah Islam nanti SMA-nya harus tahu ini. Ma'rifah dibagi menjadi 6. Ism ma'rifah dibagi menjadi 6. Yang pertama ad-domair. Ad-domair itu pernah kita pelajari tentang domir apa saja, ana, huwa, hiya, nahnu dan lain sebagainya. Ismul isyarah. Ismul isyarah itu kita pernah mempelajarinya, hada, dalika, hatani gitu ya, tanika, danika, di kelas 7 itu kita pernah pelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ismul mausul. Ismul alam itu nama orang, Aisyah, Fatimah dan lain sebagainya. Al itu penggunaan alif lam gitu ya. Al ustadu, al ustadzatu, al mudiru, at-talamidu. Jadi yang sebenarnya ustadzun belakangnya tanwin, karena ada alif lam kita pakainya al ustadu gitu ya. Nah, mudhof itu untuk kata sifat.
Mudhof wa mudhof ilaih itu kata sifat. Contoh babul fasli, pintunya kelas. Ta'amut talamidi, berarti makanannya murid, seperti itu. Nah, kita tidak bahas panjang, kita akan bahas tentang ismul mausul. Nah, ismul mausul pembagiannya apa saja, kita simak penjelasan selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi penjelasan untuk ismul mausul. Ismul mausul ada beberapa kata yang mewakili atau menjadi ismul mausul di dalam bahasa Arab atau conjunction di dalam bahasa Arab ya. Kita lihat dulu apa saja kata-katanya. Yang pertama ada alladzi. Yang kedua ada alladani. Yang ketiga ada alladzina. Dan yang keempat ada allati. Yang kelima ada allatani. Yang keenam ada allai atau allati, gitu ya. Nah, Pak, maksudnya apa? Maksudnya semua kata-kata ini itu artinya satu doang. Tuh, udah saya kasih panah ya. Artinya itu cuman yang, gitu loh. Dari 6 semua kata ini itu artinya cuman satu, yang. Nah, itu persamaannya. Pembedanya gitu ya. Pembedanya sama seperti kata-kata yang lain, kata benda yang lain, itu ada mudzakkar dan muannasnya. Jangan salah, ada mudzakkar dan muannasnya ya. Oke, ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Nah, pembedanya ini. Alladzi itu digunakan untuk mengungkapkan yang laki-laki gitu ya. Laki-laki yang tampan. Itu kalau cuman satu orang, mufrad. Lihat nih. Alladzi. Selanjutnya ada alladzani. Alladzani itu mutsanna untuk 2 orang. Jadi kalau ada laki-laki 2 orang gitu ya. Alladzani yamshiyani amamal masjidi, yang 2 orang yang berjalan di depan masjid. Huwa Ali wa huma Ali wa Hasan. Contoh seperti itu. 2 orang yang berjalan di masjid, di depan masjid adalah Ali dan Hasan. Pakainya alladzani, bukan alladzi yamshiyani, salah. Karena alladzi itu untuk 1 orang. Jadi alladzani yamshiyani gitu ya. Kalau untuk 1 orang alladzi yamshi amamal masjidi. Nanti saya berikan contoh kalimatnya. Selanjutnya alladzina jama. Alladzina itu untuk laki-laki, mudzakkar, jamak. Jadi kalau ada orang banyak gitu ya. Alladzina yu'minuna itu berarti kan hum, dipakainya untuk hum, seperti itu ya. Jadi ada banyak gitu. Laki-laki kalau ada banyak, mereka lah istilahnya. Mereka, kalian, itu hum. Tapi alladzina itu untuk hum biasanya. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada allati. Allati itu untuk perempuan. Kalau ini kan untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan ya. Tapi jumlahnya cuma 1, allati gitu ya. Jadi untuk perempuan kalau dia cuma ada 1, yang perempuan yang cantik itu adalah siapa contohnya, kayak gitu ya. Nah, itu cuma 1 doang kayak gitu. Yangnya itu untuk 1 orang doang. Allati. Selanjutnya allatani. Kalau allatani itu kalau yangnya, kata sambungnya itu untuk 2 orang. Kalau ada 2 orang. Allatani tamshiyani amamal masjidi huma ayu wa maiza, ayu wa safira. Contoh seperti itu. Jadi 2 orang yang berjalan di depan masjid adalah Ayu dan Safira. Contoh seperti itu ya. Selanjutnya jama. Jama itu kalau misalkan perempuannya ada banyak, jumlahnya lebih dari 3, lebih dari 2, maaf, 3 sampai seterusnya. Pakainya allai atau allati gitu ya. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an dua-duanya dipakai allai dan allati seperti itu. Allai ya isna, allai ya isna itu ada di dalam surah An-Nisa salah ya. Allati juga seperti itu. Allati itu di surah An-Nisa. Silakan dicari seperti itu. Saya tidak hafal ayatnya seperti apa.
Oke, jadi ini untuk pembagian ismul mausul yang berdasarkan mudzakkar dan muannasnya. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya yang mudzakkar dulu ya. Yang mudzakkar itu kalau misalkan diubah dari 1 ke 2 ke 3, dari mufrad mutanna ke jama', itu contohnya seperti ini. Karena nanti saya ketika ujian mintanya kalian mengubah kata-katanya jadi seperti ini contohnya ya, ujian sekolah. Contoh yang pertama, kita tadi pakai alladzi ya. Alladzi itu untuk satu orang, laki-laki. Alladzi yamshi amamal masjidi huwa aliyun. Kita lihat di sini cuman ada satu nama, Ali. Ali itu laki-laki. Kita pakainya alladzi gitu ya. Kita pakai alladzi karena cuman satu orang. Yang berjalan di depan masjid gitu ya adalah Ali gitu. Jadi yang berjalan di depan masjid adalah Ali, seperti itu karena cuma satu orang gitu. Lanjutnya yang kedua, Alladzani. Di sini ada dua orang, siapa? Ali dan Muhammad. Karena ada dua orang, maka kita pakainya alladzani. Alladzani yamshiyani gitu ya, amamal masjidi huma aliyun wa muhammadun. Yang berjalan di depan masjid itu Ali dan Muhammad, seperti itu. Karena ada dua, makanya alladzani itu tetap artinya cuma yang berjalan, cuma katanya doang yang berubah gitu ya. Alladzina ini yang tiga nih, yang jamak. Alladzina yamshuna dari yamshi, yamshiyani, yamshuna pakainya hum. Amamal masjidi hum aliyun muhammadun wa umarun. Berarti ada tiga ya, 1, 2, 3 orang. Berarti kan 3 jamak kayak gitu. Oke, itu untuk contoh yang laki-laki. Oke, itu untuk yang laki-laki tadi ya. Yang perempuan sekarang, allati tamshi amamal masjidi hiya fatimatun. Nah, sekarang diganti kalau perempuan gitu ya. Yang satu kan kayak gitu bentuknya. Karena Fatimah cuma ada satu. Hiya pakainya kalau ada hiya. Allati tamshi fi'il mudhari dari masya yamshi itu tamshi Fatimah. Oke. Allatani tamshiyani amamal masjidi huma Fatimah wa Aisyah. Kalau dua bentuknya jadi kayak gini. Yang berubah kata yangnya, fi'il mudhari'nya berubah, orangnya perempuan ya, itu. Selanjutnya yang perempuan kalau jamak, allati yamshina amamal masjidi hunna Fatimah, Aisyah wa Khadijah. Hunna itu mereka perempuan. Jangan lupa kita pernah belajar di domair ya, di domir. Nah, domir itu kata ganti orang. Oke, ada 3, Fatimah, Aisyah, Khadijah. Jadi ada 3 ya. Makanya kita pakai allati yamshina. Yang berjalan di depan masjid adalah Fatimah. Yang berjalan di depan masjid adalah Fatimah dan Aisyah. Yang berjalan di depan masjid adalah Fatimah, Aisyah, wa Khadijah. Jadi ada 3. Ini 2, ini 1. Oke ya, itu contoh kalimatnya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang pembagiannya menurut akil dan goiru akil. Akil itu yang berakal, goiru akil itu yang tidak berakal. Yang berakal yang tidak berakal gitu ya. Karena ini tidak main jumlah. Kalau tadi kan mainnya jumlah ya, yangnya memainkan jumlah. Jadi ismul mausulnya dengan jumlah berdasarkan jenisnya juga mudzakkar dan muannas. Kalau ini yang akil dan goiru akil. Kalau nggak ada nama orangnya, contohnya kayak gitu ya. Nah, ada 2. Pertama man untuk yang akil. Yang kedua goiruk akil ada ma. Nah, artinya itu adalah siapa yang, kalau man, kalau ma apa yang. Siapa yang, apa yang. Gitu ya. Bukan apa yang, apa sayang. Siapa yang, bukan siapa sayang, bukan kayak gitu, tapi apa yang, siapa yang itu untuk menyambungkan sebuah kata menjadi kalimat yang istilahnya ma'rifah itu diketahui dan tidak ambigu gitu.
Contoh di sini ada menjada wajada. Ini kalian pasti pernah mendengar kata-kata ini, menjada wajada, di sebuah film ya, Lima Menara. Menjada wajada itu artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sukseslah ia atau sukseslah ia. Jadi man ini bukan siapa artinya, tapi siapa yang, karena dia menjadi ismul mausul di kalimat jada wajada. Ya gitu ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh sukseslah ia. Man jada wajada, siapa yangnya ini itu ismul mausul, mannya, kayak gitu ya. Jadi nggak ada nama orang, nggak ada jumlah mudzakkar dan muannasnya, man, seperti itu. Nah di sini untuk yang ghairu akil kita pakai kalimat uhibbu ma tabakhti minar ruzi, saya menyukai nasi yang kamu masak, tobakhti yang kamu masak, gitu ya. Oke, apa yang saya menyukai nasi yang kamu masak. Di sini artinya apa yang kamu masak, nah, istilahnya ya, apa yang kamu masak. Saya menyukai apa yang kamu masak berupa nasi. Itu bisa diartikan seperti itu juga. Tapi apa yangnya itu bisa nggak dipakai juga jadi yang. Nggak mungkin kan kita taruh di apa yang di sebuah kalimat kalau sudah jadi kalimat, lalu siapa yang di sebuah kalimat juga sebenarnya nggak perlu dipakai barang siapa yang, kan, karena di sini kata-katanya kalimatnya butuh siapa, maka kita pakai siapa yang. Kalau di sini kan nggak perlu pakai apa yang, tapi makna kalimatnya itu saya menyukai apa yang kamu masak. Nah istilahnya seperti itu, gitu ya. Saya menyukai apa yang kamu masak berupa nasi, atau aku menyukai nasi yang kamu masak, boleh juga seperti itu. Jadi itu perbedaannya akil dan ghairu akil ya. Oke. Ini untuk sebuah benda mati karena subjeknya itu nasi. Kalau ini siapa yang berarti orang manusia yang berakal, gitu ya. Siapa yang bersungguh-sungguh, karena yang bisa bersungguh-sungguh itu hanya manusia. Hewan nggak bisa, tumbuhan nggak bisa, benda mati nggak bisa, seperti itu. Yang bisa sukses juga manusia. Oke, ini penjelasan akhir di ismul mausul. Yang terakhir ada notabene, ismul mausul itu selalu butuh silah mausul. Silah mausul itu artinya adalah kalimat penjelas, gitu ya. Nah seperti apa kalimat penjelas itu? Kita lihat nih kalimatnya. Alladzi yamshi amamal masjidi huwa aliyun. Alladzi yamshi amamal masjidi itu adalah sebuah kalimat yang ada ismul mausulnya, gitu ya. Alladzi, ya. Jadi yamshi amamal masjidi. Nah siapa yang berjalan di depan masjid, benar, itu adalah silah mausulnya, huwa aliyun. Jadi kalau alladzi yamshi amamal masjidi itu masih belum menjadi sebuah kalimat karena masih ambigu. Yamshi amamal masjidi, siapa yang jalan di depan masjid, gitu ya. Yang berjalan di depan masjid itu belum jadi sebuah kalimat. Nah kalau ditambahkan silah mausul huwa aliyun, dia adalah si ali, gitu ya. Itu menjadi kalimat sempurna. Yang berjalan di depan masjid itu adalah ali, itu silah mausul. Jadi kata penyambung, gitu ya, kata penyambung seperti itu. Nah silahkan nanti setelah ini saya berikan tugas di Google Classroom, dikerjakan. Itu saja, terima kasih. Syukran ala kulli ihtimam. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga penjelasannya bermanfaat. Kalau ada yang belum paham ditanyakan lewat chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.